di Perjuangan, silakan. Terima kasih pimpinan, Bapak Menteri Dalam Negeri dan jajaran, rekan-rekan anggota Komisi 6. Mungkin saya mulai dari hal yang fundamental saja dulu. Komisi 2, komisi berapa tadi gue bilang? Ternyata gue udah kangen banget balik Komisi 6. Jadi gini Pak, bagaimanapun kan dalam sebuah perencanaan kan ada logical framework Pak. Itu kan basis kita membuat rencana, bukan ketersediaan anggaran. Ketika kita menyusun anggaran 2025 pada tahun 2024 kan berdasarkan logical framework yang kita susun. Sehingga indikator, asumsi, resiko, output, outcome semua kan bisa terjabarkan dengan baik. Nah sekarang apakah masih relevan rencana yang Bapak-Bapak buat kemarin bersama DPR dengan anggaran yang kemudian yang menjadi prerogatifnya Presiden ini? Supaya nanti kita di ujung tahun 2025 nggak bilang Kemendagri jelek, karena berdasarkan indikator dan outcome yang Bapak susun sendiri nggak ada yang tercapai Pak. Ini kan problem. Sehingga ketika anggarannya dirasionalisasi, dipotong, dipangkas, ya output outcome-nya juga harus dipotong, dipangkas Pak. Supaya kita bisa nanti menilai dengan jujur. Itu kan penting Pak. Jadi jangan seolah-olah rencana ini hanya kertas yang nggak ada gunanya. Kapan bangsa ini belajar Pak? Ini penting buat kita. Kita perlu duduk bareng. Bagaimana sih kemarin kita membuat proyeksi output dan outcome itu, kemudian konsekuensinya dengan pemangkasan anggaran ini Pak. Saya kira itu penting sekali kita lakukan Pak. Sehingga nanti kita semua bisa belajar. Kalaupun kita melakukan katakanlah efisiensi, pemotongan budget dan sebagainya, kita bisa belajar. Kalau melihat 16 kriteria yang disampaikan melalui surat Menteri Keuangan kan, patokannya apa sih? Kenapa misalnya alat tulis kantor 90%? Apa iya nanti printer betul-betul nggak butuh lagi? Terus kalau nggak ada printer di unit itu lalu mereka harus kemana? Misalnya, kan nggak semuanya bolpen dan lain-lain gitu Pak. Jadi kita sebagai bangsa bisa belajar banyak dari proses-proses ini. Kan gitu Pak. Supaya Kementerian Keuangan juga ini mangkas sekian persen, alasannya apa? Konsekuensinya apa? Karena saya ambil contoh Pak, pagi ini saya mendapat serbuan WhatsApp dan juga di media sosial saya tentang dampak pemotongan ini. Ada surat dari Direktorat Jenderal di Kementerian Perhubungan itu terkait pemotongan semua jalur feri yang terkait tol laut Pak. Lah ini kan mukul rakyat langsung Pak. Untuk logistik, untuk sembako, untuk hasil produksi mereka. Misalnya rumput laut dan sebagainya Pak. Konsekuensinya langsung dirasakan oleh rakyat di bawah Pak. Yang pertama merasakan itu rakyat di bawah. Nah ini bagaimana memitigasinya? Kan di sini kemudian Kementerian Dalam Negeri harus duduk bareng dengan pemerintah daerah. Kalau menurut saya, kan harus lihat nih semua motong. Ini kan ngurus rakyat gitu kan. Kalau menurut saya nih kan harus Kementerian Dalam Negeri jadi jenderalnya nih. Jadi konduktornya Pak. Lalu bagaimana memitigasi ini? Kan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kan begitu logikanya. Tentu kan harus bersinergi Pak. Bagaimana dampak-dampak seperti ini kemudian bisa dimitigasi supaya resikonya seminim mungkin terhadap masyarakat maupun terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Ini jangan sampai dilewatkan Pak. Kalau menurut saya. Karena kemudian nanti pertanyaannya, lalu yang ngurus rakyatnya siapa? Kalau di pusat semua bilang ya kami dipotong. Mohon maaf kami terbatas. Lalu provinsi bagaimana? Kabupaten gimana? Lalu rakyat hanya bisa teriak. Ini akan terakumulasi Pak menjadi ketidakpuasan sosial Pak. Jadi tolong supaya ada langkah dari Kementerian Dalam Negeri terutama nanti desa Pak. Supaya betul-betul nyambung tuh dari atas ke bawah. Ini sudah banyak disampaikan, saya apresiasi pencapaian Kementerian Dalam Negeri, penghargaan dan juga dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan Pak. Yang tidak disampaikan pada kita
Ada nggak sih masalah yang belum terpecahkan? Ada nggak lesson learn yang kita dapat dari tahun kemarin, Pak? Kan perlu, Pak. Ya kan, kalau kan nggak mungkin 100% keberhasilan, Pak. Di mana kita masih perlu ada ruang yang masih harus kita perbaiki, Pak, dalam pelayanan atau katakanlah kinerja dari kementerian kita dan lembaga kita ini, Pak. Kemudian yang ketiga, Pak, tadi saya menyambung yang sahabat saya sampaikan tentang nomenklatur anggaran desa itu, Pak. Memang ini keluhan selalu, Pak. Bapak juga mungkin sudah bosan mendengarnya. Dan saya ngalamin langsung, Pak. Wilayah saya itu wilayah pedalaman, Pak. Rakyat minta ambulans, saya kasih ambulans. Ambulans darat, ambulans air, pelayanan kesehatan. Tapi namanya orang miskin di desa, Pak. Kita kasih ambulans, kita kasih mobil tangki air, kita kasih mobil mayat. Yang biayain siapa? Orang miskin. Anggaran desa bisa nggak sih, Pak? Karena kepala desa selalu bilang nggak bisa. Lalu bagaimana? Kan nggak mungkin kita anggota dewan ini dipaksa terus, Pak. Dari mana, Pak? Harus nyolong kita kalau harus seluruhnya kita yang biayain. Ini kan harusnya negara, Pak. Dapil saya, Pak, misalnya di perbatasan di Lumbis sana, Pak. Kalau naik ke Tingting sampai ke kecamatan terdekat itu 4,5 jam, Pak. Nyewa bot bawa orang meninggal, Pak. Itu bisa sampai 5 juta, Pak, 6 juta. Dari mana uang mereka? Ini kan problem-problem yang harus dijawab oleh kita, Pak. Termasuk kemudian dalam rencana desa itu sendiri, Pak. Sebenarnya badan perwakilan desa itu ada fungsinya atau enggak? Karena seringkali kan itu enggak ada gunanya. Karena ketika ditemukan irisan antara keinginan masyarakat di sana dengan keputusan nomenklatur anggaran itu bisa nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu, nggak menjawab anggaran desa itu kebutuhan masyarakat. Jadi yang namanya musrenbang desa itu juga hampir nggak ada gunanya, Pak. Ini bagaimana kita mengakali, bagaimana kita mengengineer supaya makin hari makin connect, Pak. Gak usah jauh-jauh yang desa. Kabupaten kota aja, Pak. Dulu tahun 2000-an kami pernah melakukan studi. Antara perda yang dibuat dengan hasil rembuk rakyat itu nggak ketemu 90%, Pak. Itulah betapa kita masih sangat buruk dalam hal perencanaan, Pak. Baik sisi kebijakan maupun belanja. Nah, kemudian saya kira itu yang paling penting untuk Kementerian Dalam Negeri, Pak. Ya, kita perlu menyimak kembali itu soal efisiensi anggaran kita dan juga soal pemerintah desa. Nah, saya akan masuk ke badan perbatasan, Pak. Saya kemarin periode kemarin itu juga DPR bikin semacam pokja perbatasan. Satu kali pun nggak pernah rapat, Pak. Iya kan? Dan saya juga kebingungan mau lari kemana menjawab. Saya dapilnya di Kalimantan Utara, Pak. Saya kira Kalimantan Utara itu yang paling problematik, perbatasannya paling kompleks, Pak. Dia punya perbatasan sungai, perbatasan darat, perbatasan laut, semua kita ada. Dan dibanding daerah-daerah lain termasuk Papua, paling menyedihkan Kalimantan Utara, Pak. Karena anggaran kita kemarin ke Papua itu besar sekali, Pak. Untuk membangun akses jalan. Bapak Kepala Badan Perbatasan ada nggak di sini? Oh, Bapak langsung ya? Oh iya, oke. Kapan-kapan sama saya, Pak, ke Nunukan, Pak. Ke Long Ampung, ke Krayang. Ya, kalau sebatik enak, Pak. Kita naik speed bisa, Pak. Tapi ini saya tunjukkan Bapak ini. Bagaimana di Malinau untuk mengangkat mobil Fortuner aja, Pak. Ini, Pak, naik speed, Pak. Oh, udah ya, ke Lumbis. Oh, kalau Krayan oke. Naik pesawat kita, Pak. Lumbis, Pak. Ke Long Ampung, ke Longbawan, Pak. Ya, kalau jatuh ya udah. Jadi saya berharap Badan Perbatasan itu menjadi dirijen pembangunan wilayah, Pak, di perbatasan. Jadi walaupun anggarannya kecil, tapi dia bisa mengintegrasikan
APBN dengan APBD provinsi dan APBD kabupaten kota, Pak. Ambil contoh tadi saya sebut daerah Apokayan. Itu Pak untuk nganter dari Pertamina nganter BBM Pak bisa 3 minggu Pak melewati jalan X HPH Sumalindo. Bayangkan rakyat bagaimana bawa sembako ke sana Pak. Jarang sekali mereka bisa menikmati gula Pak. Karena ngangkutnya harus dari Kutai Barat sana ke ujung Pak. Itu bertaruh nyawa semua Pak. Kalau saya kirim nanti gambar-gambarnya bagaimana jembatan mereka di sana. Tapi memang bukan tugas Bapak. Tapi badan perbatasan ini yang menurut saya harus menjadi integrator Pak. Kan begitu. Tidak harus anggarannya besar. Kasus di Apokayan tadi, di Longbawan tadi, itu perbatasan Kalimantan Timur dan Utara. Kalau dia memotong jalan di sini, Kalimantan Timur tidak mau anggarkan Pak. Karena rakyatnya ada di atas sini. Gitu. Pusatnya ya nunggu siapa yang maju. Saya bolak-balik balai di Kaltim dan Kaltara. Semuanya lepas tangan Pak. Bahkan sudah ke Menteri PU. Nggak selesai juga Pak. Harusnya disitulah badan perbatasan ini memainkan peran yang strategik kalau menurut saya Pak. Ya, itu pertama. Yang kedua, dengan adanya PLBN itu malah membuat rakyat rugi Pak. Kenapa? Begitu kita canangkan pembangunan PLBN, Malaysia itu speed up their development program Pak. Mereka bangun akses jalan, mereka bangun perumahan, mereka bangun kebun sawit, kita tertatih-tatih Pak. Dari 4 PLBN yang di Kalimantan Utara, 1 gagal dibangun Pak. Di daerah Krayan, Pak Presiden sudah ke sana, dulu Pak Jokowi. Batal dibangun Pak. Rakyat dipersulit masuk ke dalam untuk melakukan perdagangan lintas batas. Saya tanya Menteri Perdagangan angkat tangan, Menteri Luar Negeri angkat tangan, lalu mau tanya siapa lagi? Akhirnya konflik lagi masyarakat, ada kepentingan-kepentingan, siapa yang bisa berdagang, siapa yang enggak. Sampai sekarang jalan tembus Krayan juga belum jadi-jadi Pak, anggarannya digeser lagi ke PSN, ke program PLTA itu. Nah, saya tidak mau menyalahkan Kementerian Dalam Negeri, Pak. Tapi kita ingin mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini betul-betul punya power, Pak. Untuk mensinergikan itu semua, Pak. Kasihan, Pak. Dulu waktu COVID, itu 1 tabung LPG, Pak. Bisa 2,5 juta, Pak. Saya sampai maksa Pertamina terbangkan gas LPG naik pesawat, Pak. Tapi yang bisa diangkutkan dikit. Lalu orang kembali pakai kayu bakar. Padahal Krayan itu penghasil beras paling enak di dunia. Semua Sultan Malaysia makannya beras Krayan, Pak. Bayangkan kalau itu keluar mereka bisa berdagang dengan baik, jalannya tembus. Itu luar biasa, Pak. Demikian juga di daerah Long Ampung, Apokayan, daerah Lumbis. Dulu kita berharap dari JIPP, Jalan Inspeksi Patok Perbatasan, berhenti Pak. Tahun 2015-16 sudah nggak jalan lagi Pak. Jadi betul-betul rakyat disuruh bertarung sendiri, padahal mereka lah wajah Republik Pak. Mereka di beranda depan negara. Bagaimana kita nggak dilecehkan orang Malaysia, rakyat kita datang ke sana, jualan, wah kami nggak butuh. Terpaksa dijual dengan harga sangat miring Pak. Kan sedih banget sebagai bangsa. Kayak begitu. Jadi saya tolong Pak, Kalimantan Barat tuh udah maju banget Pak dibangun. Tapi Kalimantan Utara jauh tertinggal. Padahal sangat kaya oil, gas, miningnya batu bara, kebun sawit, HTI semua ada Pak. Semua ada, rumput lautnya kaya. Tapi mereka hidup sendiri tanpa campur tangan negara Pak. Sekarang harga rumput laut Pak itu di bawah Rp8.000, dari tadinya Rp16.000, Rp18.000. Apa nggak jerit? Utang di bank. Tambah lagi ini tol laut diputus oleh Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, matilah rakyat nih. Ini kan problem yang harus kita jawab. Dan saya sangat berharap sebenarnya Badan Pengelola Perbatasan Badan Nasional ini betul-betul berperan penting. Harus ada ratas khusus Badan Pengelola Perbatasan ini dengan Presiden, Pak. Karena Jakarta bagus-bagus, kita bangun IKN,
Tapi rakyat di perbatasan, mereka bilang kami cinta negara nih. Negaranya cinta nggak sama kami? Kan sedih Pak. Kalau memang nggak mau diurus, yang namanya OBP itu udah kasih aja ke Malaysia. Kita nggak bisa ngurus rakyat kita. Kan problem kita ini. Tadi saya sampai lupa Pak terakhir. Tadi saya mau ngomong. Terakhir Pak, saya berharap, ini kan rencana sudah lama. Daerah perbatasan itu, dulu waktu Perdana Menteri Malaysia datang, kalau nggak salah itu daerah penyangga itu dibatas lagi, belt itu, border belt. Katanya mau dibikin sawit atau apapun, itu benar nggak Pak? Kalau itu benar saya kira akan sangat membantu Pak. Ya, supaya rakyat benar-benar menikmati yang namanya merdeka, punya tanah air gitu Pak. Jangan hanya pengusaha aja punya ratusan ribu hektar Pak. Rakyat juga butuh Pak. Saya kira kalau itu bisa dikembangkan betul-betul untuk orang perbatasan. Mereka nggak butuh terlalu banyak kok Pak. Orang di Krayan walaupun terisolir Pak hanya bisa dengan pesawat. Anaknya pada sarjana semua kok Pak umumnya Pak. Di Apokayan juga begitu. Mereka nggak mau ngemis. Yang menjadi tanggung jawab negara aja kerjakan deh. Gitu Pak Menteri. Mohon disampaikan pada Bapak Presiden, Menteri PU, Bappenas, Kemenkeu. Saya kira itu. Terima kasih pimpinan. Terima kasih.